1. Urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan beserta contohnya, yaitu jadi kemitraan dalam bisnis pendidikan sangat penting karena membantu lembaga pendidikan meningkatkan mutu pelayanan, memperluas jaringan, serta memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Melalui kemitraan, sekolah dapat memperoleh dukungan berupa pelatihan guru, perkembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kompetensi peserta didik. Selain itu, kemitraan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan karena menunjukkan adanya kerjasama yang profesional dengan berbagai pihak. Dalam Islam, kemitraan sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sehingga setiap pihak saling memberikan manfaat. Contoh kemitraan yang efektif adalah kerja sama sekolah dengan dunia usaha, yaitu untuk menggandakan pelatihan, seminar, atau praktik kerja. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pelatihan guru, khusus pada pendidikan agama Islam. Kemitraan dapat dilakukan dengan ke masjid, pesantren, atau lembaga zakat dalam kegiatan pembinaan karakter tahfiz Al-Quran dan kegiatan sosial keagamaan. Selanjutnya, soal nomor 2, pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi, perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi, teknologi tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana utama dalam pemasaran dan branding lembaga pendidikan. Jadi, menurut saya, pengaruh teknologi terhadap pemasaran dan branding bisnis pendidikan sangat besar. Sebelum pengembangannya internet, promosi sekolah dilakukan melalui brosur, spanduk, baliho, radio, maupun dari mulut ke mulut. Saat ini, promosi dapat dilakukan melalui website resmi media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hingga WhatsApp, atau lainnya. Melalui teknologi digital, lembaga pendidikan mampu memperkenalkan program unggulan, fasilitas sekolah, presentasi peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, hingga testimoni alumni kepada masyarakat secara cepat dan luas. Informasi tersebut dapat diakses kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi, branding juga menjadi lebih mudah dibangun melalui teknologi. Branding bukan hanya tentang logo atau slogan, tetapi merupakan citra positif yang terbentuk di mata masyarakat apabila sebuah sekolah secara konsisten membagikan kegiatan pembelajaran, presentasi siswa, inovasi guru, dan pelayanan yang baik melalui media digital, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sekolah tersebut. Teknologi juga memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara sekolah dengan masyarakat. Orang tua dapat memperoleh informasi secara langsung
melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi, sehingga hubungan antara sekolah dan masyarakat menjadi semakin baik. Selain itu juga, pemasaran digital memiliki biaya yang relatif lebih mudah dibandingkan pemasaran konvensional, dengan anggaran yang lebih kecil. Lembaga pendidikan juga dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan penggunaan internet melalui konten yang menarik. Dengan demikian juga, keberhasilan pemasaran digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kualitas pendidikan. Promosi yang baik tidak akan bertahan apabila kualitas pendidikan rendah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama. Yang kedua itu kualitas sumber daya manusia. Jadi, guru dan tenaga administrasi perlu memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital agar pemasaran dapat dilakukan secara profesional. Selanjutnya itu nomor 3 atau ketiga, kreativitas dalam membuat konten. Jadi konten yang menarik, informatif, dan inspiratif akan lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibandingkan konten yang menonton. Selanjutnya itu yang keempat, konsistensi branding. Jadi identitas lembaga harus ditampilkan secara konsisten, baik dari segi logo, warna, visi, misi maupun kualitas pelayanan. Selanjutnya yang kelima, pelayanan yang baik kepada peserta didik dan orang tua pelayanan. Jadi pelayanan yang memuaskan akan menghasilkan testimoni positif yang menjadi promosi terbaik bagi lembaga pendidikan. Selanjutnya yang keenam itu kepercayaan masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat yaitu kepercayaan yang dibangun melalui presentasi, akreditasi, transparansi dan rekam jejak lembaga yang baik. Jadi dalam era digital saat ini, lembaga pendidikan yang mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang masih mengandalkan metode promosi konvensional. Selanjutnya sekarang lanjut soal nomor 3. Jadi minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan beserta alasannya. Jadi saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan karena saya memandang bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Jadi bagi saya, bisnis pendidikan bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menjadi media dakwah pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui bisnis pendidikan, seseorang dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, apabila diberikan kesempatan, saya ingin mengembangkan lembaga bimbingan belajar berbasis nilai-nilai Islam, khusus membaca Al-Quran, pelatihan parenting Islami, serta kelas pembelajaran digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Saya juga tertarik mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi agar proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Ada beberapa juga alasan mengapa saya berminat terjun dalam bisnis pendidikan. Yang pertama,
Jadi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan akan terus meningkat. Yang kedua itu, bidang pendidikan memberikan manfaat sosial yang tinggi. Yang ketiga itu, memberi perkembangan teknologi membuka peluang lahirnya berbagai inovasi bisnis pendidikan. Yang keempat itu, bisnis pendidikan secara dengan bidang keilmuan yang saya pelajari sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, sehingga ilmu yang saya peroleh di bangku kuliah dapat diterapkan secara nyata. Jadi yang kelima itu, saya ingin menjadi seorang pendidik sekaligus wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi sebagai calon guru, saya meyakini bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk amal jariah. Ilmu yang diajarkan kepada peserta didik akan terus memberikan manfaat bahkan setelah guru tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, mengembangkan bisnis pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam merupakan nilai yang sangat baik kepada menggabungkan tujuan ekonomi, sosial, dan ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, semoga bermanfaat jawaban yang saya paparkan dan mampu memperoleh nilai yang baik. Amin.